Jadi contoh-contoh tadi, sampean cerita tentang perjalanan sampean tanya teman sampean sing basa-basi puasa tentang ibadah dia, bahkan tentang maksiat dia, itu pertanyaannya tidak ada gunanya, jawab bahkan menyudutkan. Ini bukan contoh kalamun layak nih ya, karena ini kalamun ini memang layak nih, tapi ya tatarruf, bisa dimasuki hal yang dosa dan yang membahayakan. Nah, betul-betul murni, jadi yang kita contohkan tadi itu tidak ada layaknya ya, itu bisa merepotkan itu. Ya tatarruf. Yang murni layak nih ya ini, murni layak nih ya cerita ini, seperti Luqman Al-Hakim. Jadi Luqman Al-Hakim datang di rumahnya Nabi Daud. Ketika itu Nabi Daud sedang memproduksi baju perang, baju besi untuk perang, untuk pelapis, rompi perang, supaya kalau kena panah, kena pedang itu tidak mempan. Nah, Luqman Al-Hakim belum pernah lihat ini baju yang sedang diproduksi ini. Wah, kok begini ya? Wah, hebat sekali, bagus sekali. Sehingga karena merasa belum pernah lihat, hampir saja bertanya, tapi terhenti. Oh iya, ya apa karakter hikmahnya itu membuat Luqman batal bertanya. Akhirnya tidak bertanya. Karena kalau bertanya apa sih gunanya begitu, terhalang dia. Begitu pekerjaan selesai, Nabi Daud dipakai ini bajunya, terus cerita, ini ya baju perang terbaik yang pernah ada. Lah, sing kene gak takok, malah sing kono ngomong. Nah, ini kalamun layak nih. Luqman bisa menghindari kalamun layak nih, Dawudnya tidak bisa menghindari kalamun layak nih. Akhirnya ditegur sama Luqman, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'ilun. Gitu. Jadi tidak usah tanya, nanti akan tahu sendiri itu. Kalau sudah jadi, ngapain tanya-tanya? Malah si Nabi Dawud ini di KO Nabi Dawud sama Luqman, kalah senior di soal hikmah. Malah konon riwayat yang lain itu Nabi Dawud tidak cerita. Riwayat lain pada menenge karena tahu ini sama-sama berpegang prinsip menghindari kalamun layakni, kalau ucapan yang tiada guna, akhirnya menengah tidak nyinggung urusan pakaian itu tadi, baju perang itu tadi. Dan Luqman supaya ingin tahu itu riwah-riwi moro karo nyelidiki setahun, lagi mudeng Bang iki maksudnya bikin baju perang ini ya setahun gak takok moro-moro maksudnya piye gitu. Tunggale sampean dolan nang omahku kan gitu, aku nganggo songkok kok miring iki ya apa ya, aja songkok miring ya, songkokku kok elik ngono lah maksudnya. Ya meh bodoh, ras itu bodoh. Songkokku kok elik, sampean tidak tanya sampai setahun lagi ngerti. Oh, baru menyimpulkan setahun. Baru tahu sebenarnya. Memang itu songkok jebule mbiyen songkok warisane gurune. Wah. Kado dari guru misalnya begitu. Sampean nyelidiki setahun. Demi apa sampai nyelidiki? Bagi menghindari kalamun layakni. Tuh. Nah, yang ini loh contohnya kalamun layakni, karena tidak mungkin tidak bisa dimasuki ria, ghibah, mempersulit orang yang ditanyai itu ya tidak ada. Kalau tadi masih bisa, lah ini yang murni ini. Angel kabeh. Lah yang seperti ini itulah yang min husni islamil mar'i,
tanda Islam yang baik gitu. Lah kenapa orang kok sering bicara tidak? Ya karena yang bisa melakukannya memang langka. Kenapa orang banyak melakukan bicara yang tiada guna? Banyak bicara yang tiada guna karena orang itu hirsu ala ma'rifati ma la hajata bihi. Orang itu sering mengejar apa yang dia tidak butuhkan. Ini cocok dengan era sekarang. Informasi itu melimpahnya bukan main. Sudahlah, sampai pegang HP. Dari sekarang sampai besok 24 jam asal pakai TJ. Pakai wifi. Listriknya gak mati. Tangannya baterainya ya itu ya dapat terus informasi baru terus itu. Buka iki, oh yo ngene engko tekan kene. Wong malah lali, mau aku buka apa? Karena tuh akhirnya tidak terkendali, itu termasuk layakni. Dan sekarang layakni itu kalamun layakni atau khobarun layakni bahkan itu melimpahnya bukan main. Akhirnya kita bingung. Maka sekarang itu problem. Wong yang dulu ini santri biasanya, malah kiai-kiai barang ini. Dulu orang cekelan HP gadget tadi ya. Itu dulu informasinya terbatas. Sekarang itu merasa limpahan informasi itu dia tidak. Akhirnya apa saja di-share, untuk ini di-share, untuk ini di-share. Nah, itu. Seakan-akan ini informasi baru, dia tidak sadar bahwa sekarang ini orang tidak butuhkan. Informasi itu sekarang tidak dicari. Informasi itu datang melimpah. Berarti apa? Tugasnya kita bukan mencari informasi, tapi menyeleksi informasi. Bahkan tidak mencari informasi, tapi membatasi informasi saya kira. Masalahnya begitu. Sekarang itu problemnya, orang itu harus pandai membatasi informasi. Kalau dulu pandai mencari informasi. Tuh. Makanya nilai-nilai seperti ini itu penting ini saiki. Sampean ono informasi baik manfaat, itu jangan buru-buru langsung di-share gitu. Ini manfaat itu diteliti dulu kebenarannya, sumbernya, terus benar tidaknya. Kalau sudah sumbernya jelas, kebenarannya terbukti, masih ada disaring lagi, berguna apa tidak. Itu kok berguna, oke berguna. Yang tidak, ini itu mengganggu apa tidak. Bagi sebagian orang berguna. Lah ono postingan nasihat tapi mbok kirim nek nggone guru Jabri, nasihat menjelang pertengahan bulan Ramadan. Sial. Api bener misalnya. Nek gak sopan. Nah, omongan itu bareng. Lah karena apa? Orang itu sekarang tidak mencari informasi yang perlu dilakukan. Sekarang itu membatasi informasi. Atau orang suka kalamun layak nih karena ingin keakraban, tapi litawadudi. Pengen akrab aja. Ya lihat orangnya ya. Kalau menurut saya ya, kalau ajaran ihya-nya itu uzlah, kita hanya bisa membatasi, bisa menerapkan protokol, ya, menghindari kalamun layakni itu dengan uzlah, ya uzlah, atau meletakkan atau menaruh di mulut, kerikil di mulut kita supaya tidak omong. Tapi jangan lupa pesan-pesannya moral itu tidak supaya kita ini, tapi supaya kita iktidal, kembali ke nilai-nilai iktidal.
Lah sampean uzlah hasil, tapi dalam uzlahnya ini sampean muncul sifat-sifat yang lain, misalnya ono ujub, ono fakhr, ono wah, ya bodoh ae. Mata terlisib fi hada wa rabatasi syadidun jiddan. Nah, wis. Al-afatu